Kalau kemarin-kemarin mungkin kita lebih mengedepankan bebasnya, sekarang kelihatannya kita akan menekankan aktifnya ini. Atau ada beberapa negara anggota BRICS itu yang memposisikan diri sebagai counter naratif. Permasalahannya adalah apakah negara-negara anggota BRICS ini memang mempunyai aspirasi yang sama? Hai Sobat Bisnis, kembali lagi di Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia bersama saya Ajeng Dinanti. Setelah sebelumnya menyampaikan minat untuk bergabung dengan blok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Namun ternyata keputusan ini menimbulkan skeptisisme. Lalu bagaimana bergabungnya Indonesia dengan BRICS ini, peluangnya seperti apa, dan kira-kira tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh negara kita? Di podcast kali ini akan berdiskusi dengan saya, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies, Bapak Yose Rizal Damuri. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Bapak Yose, Ya. Gimana kabarnya? Ya, baik aja. Terima kasih sudah mengizinkan kami untuk main ke kantornya CSIS. Ya. Nah ini akhirnya Indonesia resmi bergabung dengan BRICS nih ya Pak ya? Menyatakan minat. Menyatakan minat, belum resmi bergabung ya Pak? Sebenarnya kelihatannya sih belum ya, masih karena ada proses aksesinya. Masih ada proses bergabungnya itu. Nah, tapi sebelum kita bahas ke sana, Indonesia sendiri sekarang posisinya di internasional secara diplomatik tuh seperti apa Pak? Ya, sebenarnya kan ini juga salah satu strategi yang Indonesia akan tempuh gitu ya. Seperti juga yang kita ketahui, strategi ataupun kebijakan internasional Indonesia itu adalah bebas dan aktif. Artinya kita bebas dari berbagai tekanan-tekanan ataupun juga kita tidak bergabung kepada salah satu blok yang memang secara strategis itu kelihatannya tidak menguntungkan, serta kita juga harus aktif memberikan kontribusi kepada perdamaian dunia, kepada kestabilan dunia, yang juga diamanatkan sebenarnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita. Ya. Karena memang Indonesia sendiri cukup banyak keanggotaan organisasi internasional ya Pak ya? Betul, kita jadi harus aktif memang, dan kelihatannya ke depan-depan kita juga akan lebih aktif lagi. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita lebih mengedepankan bebasnya, sekarang kelihatannya kita akan menekankan aktifnya ini. Oh, makanya kemarin Menlu Sugiono akhirnya menyampaikan mandat dari Pak Prabowo untuk menyampaikan minatnya bergabung dengan BRICS. Ini motivasi utamanya apa sih Pak? Saya pikir kita memang harus melihat dulu ya bagaimana kondisi BRICS tersebut ketika kita mau melihat bahwa BRICS ini memang bisa menjadi wadah untuk Indonesia. Karena di BRICS sendiri kita tentunya harus melihat untuk Indonesia, harus melihat dari sisi kacamata geopolitiknya atau strategisnya, dan satu lagi tentunya ke dampak ekonominya juga ya. Nah, keduanya itu kan kita maunya kalau kita bergabung di dalam satu platform, di dalam satu forum seperti BRICS ini, kita mendapatkan keduanya. Secara strategik kita mendapatkan posisi yang lebih baik, secara geopolitik juga kita mempunyai payung ataupun mempunyai tempat wadah yang lebih bisa kita gunakan, dan secara ekonomi itu juga bisa menguntungkan kita. Nah, disinggung soal ekonominya nih Pak. Emang secara jangka panjang, apakah dengan bergabung dengan BRICS nantinya memberikan efek yang signifikan untuk perekonomian kita? Begini, BRICS itu sendiri juga sebenarnya, walaupun awalnya adalah satu platform atau satu
forum yang ditujukan untuk forum ekonomi, kelihatannya sekarang ini sudah tidak terlalu lagi membicarakan mengenai permasalahan-permasalahan ekonomi. Jadi makin kurang kurang isinya di dalam perekonomian, isu-isu ekonomi. Yang lebih banyak malah kita dengar sekarang ini bahwa BRICS banyak membicarakan isu-isu politik, geopolitik ataupun isu security yang lebih banyak, yang lebih kuat lagi. Bahkan banyak negara-negara anggota BRICS atau ada beberapa negara anggota BRICS itu yang memposisikan diri sebagai counter naratif daripada tatanan dunia yang dibawa saat ini. Jadi itu memang kelihatannya kalau dari sisi ekonomi kita masih harus mendiskusikan lagi, kita harus masih melihat lagi keuntungan bagi Indonesia untuk bergabung dengan BRICS itu dari ekonominya seperti apa. Mengingat kondisi BRICS itu sendiri yang sudah berbeda misalnya dari waktu 10 atau 15 tahun lalu ketika didirikan. Memang didirikan kalau kita tarik ke belakang, BRICS ini kan tujuannya untuk bisa lepas ya dari dolar Amerika dan blok barat ya. Akhirnya muncul mata uang sendiri kan? Enggak juga sih, BRICS itu kan kalau kita lihat sejarahnya sebenarnya ini hanyalah satu kumpulan dari negara-negara yang dianggap emerging markets. Emerging markets yang bisa mempunyai kontribusi lebih tinggi lagi, dan untuk itu negara-negara ini seharusnya bisa memberikan entah itu kontribusi ataupun juga mempunyai aspirasi yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Jadi dengan bergabung ini seharusnya mereka bisa menyuarakan aspirasi dari anggota-anggota BRICS. Permasalahannya adalah apakah negara-negara anggota BRICS ini memang mempunyai aspirasi yang sama? Nah, sekarang kita lihat bahwa ternyata masing-masing itu juga berbeda-beda ya. Apalagi kemudian BRICS-nya ini sendiri, tiap-tiap anggota-anggotanya ini sering sekali tidak juga bisa mempunyai satu kesepakatan. Antara kita sebut saja misalnya antara India dengan Tiongkok, China. Itu tentunya kita tahu bahwa bagaimanapun mereka ini merupakan rival atau bahkan bukan cuma rival ya, lebih tinggi lagi dibandingkan rival yang satu sama lainnya tuh akan sulit untuk bekerja sama. Ya, itu satu, India dan Cina. Lalu yang lain-lainnya juga belum tentu apa aspirasi yang diangkat oleh Rusia itu menjadi aspirasi juga buat negara-negara anggota yang lainnya. Seperti kemarin ini tentunya Rusia banyak mengangkat berbagai isu-isu yang terkait dengan security, dengan geopolitik, ya, yang bahkan mungkin bisa dikatakan counter naratif dari tatanan yang sekarang ini, ya, entah itu G7, G7 ataupun juga tatanan yang dibawa oleh NATO misalnya, tapi lebih banyak ke arah security. Militer dan berbagai hal tersebut, bukan tatanan ekonomi yang dicoba dibawa. Dan ini ternyata tidak terlalu banyak mendapatkan dukungan juga dari negara-negara anggota yang lainnya. Ya, jadi di situ satu hal yang perlu kita lihat bahwa keutuhan ataupun juga aspirasi yang sama dari negara-negara BRICS ini mungkin semakin hari semakin tidak terlihat. Ya. Tadi disebutkan misalnya mengenai penggunaan dedolarisasi. Ya. Dedolarisasi ini memang menjadi agenda yang kuat bagi negara-negara BRICS untuk selama beberapa tahun belakangan. Tetapi kita juga harus ingat bahwa isu ataupun juga agenda dedolarisasi ini tidak hanya dijalankan oleh BRICS. Bahkan mungkin Indonesia juga mempunyai agenda yang kita bawa sendiri, yang namanya local currency settlement, gitu ya. Jadi dan local currency settlement ini
menurut saya mempunyai potensi yang lebih besar dibandingkan dengan agenda dedolarisasi yang datangnya dari BRICS tadi. Jadi masing-masing negara punya agendanya sendiri-sendiri yang tentunya kalau dibawa ke BRICS harapannya mendapat support dari negara-negara lain. Iya. Nah, dan agenda BRICS itu sendiri kadang-kadang memang tidak didukung oleh banyak negara-negara seluruhnya ini. Iya, belum tentu satu suara ternyata Belum tentu ya. satu suara. Nah, kalau tadi yang di BRICS ini ternyata makin ke sini yang disuarakan adalah isu tentang security, tapi tidak menutup kemungkinan juga Pak kalau memang ada faktor ekonominya yang akan mempengaruhi. Salah satunya kalau saya sempat baca di bisnis itu negara-negara BRICS akhirnya memberikan investasi ke Indonesia yang diperkirakan dihitung-hitung secara kasar ini akan mendorong perekonomian Indonesia sekitar 8%. Ya. Kalau menurut Pak Yose seperti apa? Sebenarnya Indonesia sendiri kalau kita asumsikan kita bukan anggota BRICS ya, kita tidak menggunakan BRICS. Itu pun kita sudah mempunyai berbagai platform yang cukup kuat yang bisa kita pergunakan untuk misalnya memperkuat hubungan kita dengan negara-negara anggota BRICS tadi. Baik yang secara bilateral, misalnya hubungan bilateral antara Indonesia-India misalnya, Indonesia-Tiongkok, Indonesia-Brazil, dan yang lain-lainnya bisa kita perkuat lagi. Dan selain itu kita juga mempunyai platform-platform lainnya yang memang sudah menjadi jalan juga selama ini untuk mendorong aspirasi kita atau mendorong interest kita. Contohnya adalah G20. Ya, Indonesia itu salah satu anggota G20. Dan G20 selama ini memang kita sudah pergunakan juga ya dengan cukup baik untuk mendorong berbagai interest kita. Apalagi di G20 ini bukan hanya negara-negara berkembang yang isinya, tetapi juga ada negara-negara maju di sana, di mana kita mungkin bisa belajar dari mereka. Dan oleh karena itu, saya nggak tahu apakah dengan menggunakan berbagai forum-forum lain ini apakah tidak dianggap cukup untuk mendorong aspirasi kita ya. Kelihatannya malah cukup dan kita mungkin lebih perlu untuk memfokuskan diri serta meningkatkan kinerja kita agar berbagai forum-forum tersebut memang bisa membawa manfaat yang lebih tinggi lagi kepada kita. Jadi menurut Pak Yose G20 sudah cukup, terus ngapain ikut BRICS? Mungkin memang kita bisa melihatnya seperti ini. BRICS ini kan adalah satu wadah yang isinya adalah negara-negara emerging market. Global South ya? Bisa dibilang Global South ya. Tapi sebenarnya Indonesia pun dari dulu sudah berusaha memperkuat Global South ini. Kita punya yang namanya South-South Cooperation misalkan. Kita punya Konferensi Asia Afrika. Ya, oleh karena itu, mungkin berbagai forum-forum itu yang kita bisa dorong, bukan ikut-ikutan dengan yang lain-lain ini gitu ya. Kenapa kita tidak mengefektifkan berbagai forum, berbagai platform yang kita sudah punyai. Tahun depan misalnya itu adalah perayaan apa? Kira-kira ingat nggak? Tolong. 50 Asia Afrika. Nah, 70 tahun Asia Afrika ya. Iya. Itu merupakan momen yang penting buat Indonesia kalau kita memang ingin membuat South-South Cooperation yang lebih kuat lagi dibandingkan dengan hanya mengambil berbagai narasi yang dibentuk oleh pihak-pihak lain seperti narasi yang dibentuk oleh BRICS sekarang ini gitu ya. Kita bisa membawa narasi yang memang sesuai dengan keinginan kita bisa membawa juga narasi yang menjadi jembatan bagi perdamaian dunia. Karena frankly speaking, kita bisa lihat bahwa ada perseteruan yang terjadi sekarang ini, terutama antara negara maju mungkin ya di satu sisi G7 dengan negara-negara yang mungkin kita bisa bilang membawa naratif yang berbeda. Nah,
untuk kita menjembatani, kita harus berada di tengah-tengah. Kita tidak bisa berada di salah satu pihak saja gitu ya. Dan G20 sebenarnya itu bisa menjadi forum, asalkan Indonesia memang menjadi lebih aktif lagi di G20. Kemudian juga kita bisa membawa forum-forum kita sendiri seperti konferensi Asia Afrika misalkan, yang tahun depan kita peringati 70 tahunnya. Dan kita bisa mendorong lebih jauh lagi kerjasama antara selatan-selatan ini. Ya. Tentunya ini yang bisa kita coba explore lebih jauh lagi. Lebih diefektifin lagi gitu ya Pak ya. Nah, dengan menunjukkan minatnya untuk bergabung dengan BRICS Pak, ini akan berpengaruh nggak sih point of view-nya Barat terhadap Indonesia? Saya pikir nggak terlalu pengaruh juga ya. Tentunya Indonesia juga bisa balancing antara keduanya, tetapi ya itu tadi ini mungkin membuat kita jadi nggak fokus dengan platform-platform yang memang kita sudah punyai, yang tentunya punya potensial juga untuk kita kembangkan. Jadinya malah nanti karena memang seperti tadi saya katakan bahwa BRICS itu lebih didominasi dengan suara-suara counter naratif ya, yang mungkin kurang produktif pada saat ini, kita akhirnya harus juggling secara lebih harus juggling secara lebih pintar lagi. Dan ini membutuhkan resources tentunya, membutuhkan pemikiran, membutuhkan tenaga yang sebenarnya mungkin kita bisa bawa ke tingkatan internasional itu dari berbagai forum yang memang kita sudah punya. Iya, iya. Kalau karakternya BRICS ini counter naratif, menurut Pak Yose cocok nggak sih dengan Indonesia? Nah itu tadi, kita kan selalu punya bebas dan aktif. Iya. Jadi seharusnya memang kita tidak terlalu membawa counter naratif tadi. Yang lebih penting adalah kita mendorong reformasi. Ya, kita mendorong reformasi dari berbagai tatanan dunia yang ada. Memang kita harus akui bahwa tatanan dunia itu perlu dilakukan perubahan-perubahan. Tetapi ini nggak akan bisa produktif kalau kita hanya mengikuti berbagai narasi-narasi yang sifatnya sangat bertentangan. Tidak akan ketemu dua kubu ini akhirnya. Agak kontradiktif ya Pak ya? Iya, dan kelihatannya memang banyak dari negara-negara BRICS sendiri yang tidak terlalu nyaman dengan berbagai narasi tadi. Ya, kita bisa lihat misalnya bahwa kemarin ini di dalam konferensi tingkat tingginya di Rusia sangat menyetir sekali agenda-agendanya. Bahkan sampai Tiongkok pun itu kelihatan tidak terlalu mengikuti agenda tersebut. Ya. Agak nggak nyaman kelihatannya Pak ya? Kelihatannya seperti itu. Apalagi negara-negara seperti India ataupun juga South Africa dan Brazil. Mereka juga memang merasa bahwa ada keperluan untuk membuat narasi-narasi alternatif, tetapi bukan sesuatu yang counter sifatnya. Jadi harus dibedakan ini antara narasi alternatif, di mana kita perlu membangun tata kelola dunia yang memang lebih baik, yang lebih merepresentasikan aspirasi negara berkembang dengan narasi yang sifatnya hanya pokoknya saya harus berbeda. Gitu, ya. Iya. Nah, kalau kita tarik mundur ke belakang Pak, ke KTT BRICS tahun lalu, Pak Jokowi kan hadir ya. Bahkan ditawarin juga untuk gabung ke BRICS. Cuman pada kala itu beliau Pak Jokowi lebih mengejar keanggotaan OECD. Nah itu gimana Pak nasibnya sekarang? Ini dua hal yang berbeda ya sebenarnya ya. Kalau Indonesia di dalam BRICS itu sendiri sebenarnya memang sudah lama jadi observer. Bahkan Indonesia pada tahun 2012 kalau saya nggak salah, atau 2011 itu ditawarkan untuk menjadi salah satu negara utama dari BRICS.
Jadi I-nya itu jadi ada 2 gitu kan. Oh, Bukan hanya India tetapi Indonesia. juga. Cuma memang mungkin Indonesia pada saat itu juga dengan keputusan dengan pertimbangannya memutuskan untuk tidak bergabung. Padahal waktu itu kondisi dunia jauh lebih baik daripada saat ini, kondisi negara-negara BRICS juga jauh lebih baik dari saat ini, dan belum terlalu ada friksi yang cukup kuat antara yang namanya Global South dengan Global North gitu ya. Nah, tapi sekarang ini memang kelihatannya Indonesia mau bergabung. Saya nggak tahu apakah ini keputusan yang memang sudah diambil secara konsisten serta merupakan keputusan merupakan yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang panjang gitu ya. Tetapi saya pikir kalaupun memang Indonesia mau bergabung kepada BRICS, Indonesia harus bisa merubah berbagai narasi-narasi yang sifatnya kontraproduktif yang sekarang ini banyak disetir oleh beberapa pihak untuk menjadi narasi alternatif. Ya, itu sangat sulit tentunya. Sementara untuk OECD sendiri, ini saya pikir dua hal ini dua proses yang perlu dipisahkan ya. Proses menjadi OECD bukan berarti kita nggak boleh bergabung dengan BRICS juga. Brazil misalnya juga sekarang ini dalam proses aksesi untuk OECD juga sebagai negara BRICS juga kan tentunya mereka. Nah, kalau OECD mungkin tujuannya lebih kepada ke dalam negeri sendiri. Karena aksesi untuk OECD itu artinya kita harus memenuhi berbagai kriteria-kriteria dan standar-standar yang ditetapkan oleh negara-negara OECD ini. Yang artinya diperlukan untuk mereformasi Indonesia sendiri. Berarti kita juga harus memperbaiki diri lah sebenarnya ya untuk bisa bergabung dengan OECD ini ya Pak ya. OECD bukan satu platform yang misalnya membawa kita untuk secara strategis seperti G20 ataupun juga BRICS ini atau G7 dan lain-lainnya. Tetapi OECD lebih kepada perubahan terutama bahkan di dalam negeri, walaupun ini tentunya akan meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara yang mampu melakukan berbagai reformasi yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Lalu Pak, bagaimana untuk mengedukasi publik nih Pak? Mungkin narasi yang ada di berita, headline berita gitu ya, sudah bergabung dengan BRICS, sementara kita tahu ada sentimen-sentimen terhadap beberapa pihak seperti Rusia yang sekarang sedang memanas dengan Ukraina. Nah itu ada keterkaitannya nggak Pak, sentimen publik Indonesia terutama ya dengan negara-negara BRICS? Ya kalau sentimen publik Indonesia kan ini tentunya juga harus kita akomodasikan ya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah membangun narasi yang sehat juga, membangun informasi yang sehat juga mengenai kedua pilihan tadi, bergabung dengan BRICS atau tidak bergabung, hanya menjadi observer saja. Dan ini diperlukan berbagai diskusi-diskusi, baik itu di tingkatan publik, diskusi publik, maupun diskusi yang lebih mendalam lagi di tingkatan pemerintahan kita, yang saat ini mungkin memang belum terlalu banyak dilakukan. Iya. Jadi banyak PR-nya ya ternyata ya Pak ya? Ya, karena kalaupun memang satu hal itu, satu keputusan sudah diambil untuk bergabung dengan BRICS, kita menginginkan bahwa bergabungnya Indonesia kepada BRICS ini akan bisa membawa berbagai aspirasi dan juga interest Indonesia kepada forum BRICS tadi. Bukan kita malah disetir untuk satu tujuan tertentu dari satu atau dua negara anggota BRICS tadi. Iya. Nah ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir Pak. Ya. Minggu depan ini Pak Prabowo akan melakukan lawatan ke luar negeri perdana sebagai Presiden Republik Indonesia. Ada pertemuan G20, ada APEC juga akan hadir beliau.
Nah, kira-kira menurut Pak Yose gimana langkah Pak Prabowo nanti? Akan ngomong apa di forum internasional? Apakah ada kemungkinan nggak memberikan statement, wah kita sudah bergabung bersama BRIC, atau Pak Yose punya Ya pandangan kalaupun sendiri? memang seperti itu nggak ada masalah juga ya. Memang tapi tentunya akan lebih baik lagi kalau kita bisa sekali lagi menggunakan platform-platform tadi untuk mengangkat aspirasi Indonesia. Dan juga kita mungkin bahkan bisa menggunakan platform seperti APEC dan G20 itu untuk memperkuat juga posisi Indonesia di wilayah ini, di kawasan ini. Contohnya misalnya dengan Pak Prabowo mungkin bisa nanti mengusulkan di forum G20 bahwa ASEAN itu seharusnya bisa menjadi anggota tetap untuk G20 juga. Ya. Saat ini bahkan ASEAN itu tidak diundang ke pertemuan G20. Biasanya yang namanya chair ASEAN itu selalu diundang untuk datang ke pertemuan G20. Saat ini kan dipegang oleh Laos. Harusnya Laos itu juga hadir sebagai observer. Ya, Dan juga harapannya bisa membawa membawa ide itu ya. Membawa manfaat buat ASEAN. Tapi tahun ini enggak. Biasanya itu selalu diundang sebagai observer. Nah, akan sangat baik sekali kalau Pak Prabowo misalnya mengangkat isu ini. ASEAN itu kita jadikan anggota dari G20. Karena sekarang ini sudah ada 2 wilayah yang menjadi anggota G20. Yaitu Uni Eropa dan satu lagi adalah Uni Afrika. Tahun kemarin Uni Afrika ini menjadi anggota ke-21 dari G20. Nah, sekarang harusnya kita bisa membawa ide bahwa ASEAN pun sebagai satu entitas kewilayahan bisa bergabung menjadi anggota G20 juga. Dan juga melihat kedekatan hubungan Pak Prabowo dengan pejabat-pejabat tinggi negara lain, kayaknya ide itu kemungkinan besar bisa terrealisasi ya Pak ya? Ya mudah-mudahan, dan itu bisa memperkuat juga tentunya posisi Indonesia di wilayah ASEAN ini ya. Karena dengan begitu ASEAN bisa kita gunakan untuk mengangkat juga, sekali lagi mengangkat aspirasi dan berbagai interest Indonesia. Kan tujuannya sebenarnya adalah itu gitu ya. Bagaimana ini semua bisa kita gunakan untuk pembangunan Indonesia juga. Nah itu dia Sobat Bisnis, obrolan saya dengan Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies Bapak Yose Rizal Damuri. Dan itu ya Sobat Bisnis, jadi Indonesia menuju BRICS banyak sekali PR-nya ternyata dan juga tantangannya selama kita bisa terus menyuarakan narasi-narasi positif dan tentunya menjadikan Indonesia menjadi negara yang bebas aktif di mata dunia. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, tentunya hanya di Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Saya Ajeng Dinanti pamit. Dadah. Ayo, Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.